Mereka kalau dapatkan buku ini bukan dari saya dan tidak diseleksi secara tanggal lahir, saya yakin juga tidak bermanfaat, tidak berguna bagi dia. Saya yakin itu. Belum genap 2 minggu setelah di-launching, buku berjudul Master Firasat karya Wirang Birawa, sudah dibajak seorang pemuda berinisial DP. Buku berisi pengetahuan tentang firasat yang hanya dicetak sebanyak 999 buah itu laku keras. DP hanya meniru cover buku dengan isi berbeda, dan menjualnya secara online seharga Rp400.000. Wirang Birawa bersama timnya, berhasil melacak keberadaan DP yang sehari-hari, bekerja serabutan untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya. Wirang Birawa mengaku miris dan kasihan, melihat kondisi DP. Akhirnya, peramal dan ahli firasat itu, memaafkan orang yang telah membajak bukunya, dan tidak melanjutkan kasusnya ke jalur hukum. Hari ini kita mau sedikit press release atau klarifikasi tentang kasus dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta atas buku dari klien kami, Wirang Birawa, yang berjudul Master Firasat. Jadi buku ini launching pada tanggal 9 September 2023 yang lalu dan sudah mendapatkan perlindungan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM. Kejadian ini bermula dari adanya pembeli yang mend-DM Mas Wirang mengatakan bahwa dia mendapatkan buku tersebut dari online. Padahal buku ini adalah limited edition yang tidak dijual bebas di pasar. Kemudian dari masukan tersebut atau informasi tersebut, tim Mas Wirang mencoba untuk membeli buku itu melalui online. Akhirnya dapat, dan ternyata buku tersebut hanya covernya aja yang mirip, isinya sama sekali berbeda. Kemudian ditelusurilah siapa pelaku yang mempunyai toko online tersebut. Akhirnya ketemu pelakunya, yaitu saudara D, ya, yang akhirnya meminta maaf, mengakui perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Dan karena itu maka Mas Wirang memutuskan untuk menganggap permasalahan ini selesai. Akan tetapi sebetulnya ada satu dugaan tindak pidana lain yang dilakukan oleh si saudara D ini, yaitu penipuan terhadap para pembeli. Nah, hal itu kemudian Mas Wirang mengambil kebijaksanaan lagi untuk mengganti kerugian para pembeli itu dengan memberikan buku yang asli. Ya, jadi memang sengaja sebelum launching sudah kita dapatkan perlindungannya untuk karya ciptaan dari Mas Wirang ini sehingga aman. Pada saat launching pun kita sudah wanti-wanti jangan coba-coba dan memberanikan diri untuk menjiplak baik sebagian maupun keseluruhan dari buku ini, karena akan kita tindak tegas pelanggaran hak cipta tersebut. Karena ini adalah suatu tindak pidana yang serius, ancaman hukumannya sangat berat, sanksinya bisa maksimal 10 tahun dan atau denda 4 miliar rupiah. Jadi ini suatu masalah hukum yang sangat serius dan harus diedukasikan kepada masyarakat luas. Kalau kerugian ya saya ada merasa kerugian karena buku ini tidak bisa semua orang dapatkan dan dia ada 14 piece. Tapi bagi saya itu sangat merugikan karena buku ini tidak semua orang bisa punya. Itu sangat dirugikan menurut saya. Saya berusaha mencari alasan terus-menerus untuk memaafkan tadinya, tapi akhirnya kalau kuasa hukum kan pengennya dilanjutin supaya untuk pelajaran buat yang lain. Saya baru memutuskan untuk memaafkan dia itu sore. Sejak pagi itu sudah tim kuasa hukum sudah membuat agenda untuk melaporkan kemarin, tapi saya akhirnya sudah deh maafin aja. Saya nggak tega juga karena melihat kehidupan keluarganya sangat miris juga, susah. Dia punya orang tua juga yang harus dia hidupi. Karena kalau dia kena dengan masalah ini juga saya mikirin gimana orang tuanya nanti, karena dia jadi tulang punggung keluarganya juga. Jadi saya memutuskan untuk ya sudahlah, yang penting jangan diulangi.
dia ternyata pernah pesen sama admin saya, tapi dia tidak diperbolehkan dan dia tidak dapat. Nggak tahu itu alasannya, emang tanggal lahirnya nggak pas pada saat itu. Akhirnya dia tidak diberikan buku ini. Lalu dia cerita ke temannya, dia bilang, ini ada buku nih, tapi bukunya terbatas, nggak semua orang bisa punya. Ketika mereka melihat ke Instagram saya di sosial media, ada acara launching, terus ada pemesanan yang begitu besar di komentar-komentar, temennya bilang ke si D ini cuan loh, kita jiplak aja gitu, coba kita jual dulu di toko online. Ketika mereka jual, ternyata peminatnya ada. Karena di Instagram sendiri tidak semua orang ketika bilang mau pesen buku saya langsung tanggapi. Nah itu alasan mereka membuat akhirnya menjiplak covernya. Nah akhirnya ada yang DM ke saya, karena kan saya pasang story, siapa yang dapat bukunya itu pasang story, bilang, "Bang, akhirnya aku dapat juga bukunya." Saya bilang, "Oh iya," saya bilang, "ternyata ada ya di toko ini," gitu. Saya langsung notice, perasaan saya nggak jual di toko itu. Saya cek ke anak-anak, ke teman-teman untuk tim cek pesen. Nah setelah dipesan dapat. Begitu barangnya ambil, kita ambil pesan yang instan, langsung dikirim. Karena berhubungan jaraknya juga dekat kan. Ternyata dia di daerah Serpong orangnya. Nah ketika diantar bukunya sama kurir, itu kita lacak terus dari mana ngambilnya, pick up-nya. Akhirnya kita ke tempat yang saat dia pick up. Pas di sana ketemu orangnya. Jadi dia punya teman yang bisa mendesain ini covernya. Nah sehingganya covernya itu dia desain, tapi di dalamnya berbeda. Kutipan-kutipan dari lain dan pengakuan dia ambil dari internet. Tentang dunia ramalan. Padahal buku saya kan tidak semuanya tentang dunia ramalan, karena buku saya nggak membahas itu. Ya, buku ini kalau disalahgunakan oleh orang yang tidak tepat, yang tanggal lahirnya tidak terpilih, ini menjadi sebuah masalah. Karena di dalamnya ada rahasia tersembunyi nih, ada tips-tips tentang bagaimana mengendalikan emosional, membaca pikiran orang dan mengarahkan arah pikiran orang. Nah, jadi saya tidak mau sembarang orang bisa mengambil ilmunya dan menyalahgunakan. Mereka kalau dapatkan buku ini bukan dari saya dan tidak diseleksi secara tanggal lahir, saya yakin juga tidak bermanfaat, tidak berguna bagi dia. Saya yakin itu. Yogi Widodo, selaku kuasa hukum Wirang Birawa menegaskan, pihaknya tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum karena merasa kasihan dengan pelaku. Namun, jika nanti ada orang yang berbuat serupa, pihaknya akan bersikap tegas dan menempuh jalur hukum. Kemarin setelah ditemuin, dia mengaku dan minta maaf, terus dia memberikan surat pernyataan. Ini fotonya, tapi saya tutup wajahnya karena saya punya alasan sendiri, tidak mau juga kalau dia ini ke depannya jadi jelek namanya. Saya percaya dia juga masih punya masa depan yang baik di kehidupan yang akan datang. Sengaja kita tidak mendraft biar tetap orisinil. Ini tulisan tangan dia sendiri. Ini tulisan tangan dia sendiri, ini ada namanya, kata-kata dia sendiri. Yang penting dia memang tulus untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Dan ini sengaja memang nanti saya udah bilang diisi alamatnya, karena kemarin saya takut dia kan diserbu sama netizen. Jadi saya masih tetap menjaga dia supaya dia tidak gimana juga. Sampai sejauh ini saya dengan tim kuasa hukum sudah berkomitmen untuk memaafkan orang ini dan tidak melanjutkan lagi ke jalur upaya hukum. Tapi dengan catatan setelah ini apabila ada yang terjadi seperti ini lagi, kami tidak akan tinggal diam dan kami tindak tegas. Untuk apa? Pesannya, belajar menghargai karya orang lain.